Itu bukan. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of Halo teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan di Kota Bandung, Bandung, tepatnya di di Lembang. Lembang, Kita mau ke Inspira Roaster yang ada di The Gaya Bandung. Yuk ikutin perjalanannya. Hai, kali ini kita berangkatnya dari arah Lembang ya, jadi bukan dari kota Bandungnya. Nah, kita udah melewati farmhouse. Farmhouse-nya itu di sebelah kiri. Seberangnya ada The Great Asia Afrika. Jadi kalau dari arah Lembang kita harus melewati farmhouse dulu sama Asia Afrika. Tapi kalau dari kota Bandung tentu aja kalian gak melewati tempat ini ya. Beda arahnya soalnya kita dari atas. Dari menjelang farmhouse sampai dengan ke area parkirannya farmhouse dan The Great Asia Afrika ini memang sedikit merayap dan agak macet walaupun ini weekdays. Kalau kalian dari arah kota Bandung gak perlu melewati ini, jadi gak perlu takut kena macet. Lokasi dari tempat yang akan kita datangi ini juga persis di pinggir jalan, jadi nggak masuk-masuk lagi. Cuaca hari ini cukup surprise ya, karena kita berangkat dari arah Subang, dari Ciater. Di sana tuh hujan deras banget. Jadi tadinya kita mau ke suatu tempat di sana, tapi berhubung hujan yang bener-bener badai, akhirnya kita jalan terus menuju Lembang. Di Lembang udah gerimis, tapi nggak hujan deras. Terus kita jalan lagi menuju Gaya Bandung. Alhamdulillah di sini cerah loh. Jadi kita bisa mampir nih. Saat lewat kota Lembang kebetulan itu jam makan siang. Jadi kita akhirnya makan di sebuah resto yang ada di Lembang. Nah, sekarang posisi perut udah kenyang ya. Lebih asik kalau nongkrong-nongkrong cantik. Tempat yang kita pilih untuk nongkrong cantik kali ini adalah Inspira Roaster Cafe yang ada di The Gaya Hotel Bandung. Cafe ini bisa dikunjungi oleh umum selain tamu yang menginap di Hotel Gaya. Di sana juga ada resto, jadi kalau posisi perut nih lagi lapar, mendingan kalian langsung ke restonya aja. The Gaya Hotel Bandung ini baru aja soft opening di bulan November 2021. Tapi saat ini memang belum selesai pembangunannya, jadi masih banyak fasilitas yang belum dibuka. Saat ini fasilitas yang baru dibuka di The Gaya Hotel hanya kids playground, dia yang sifatnya indoor, jadi kayak kids club gitu. Ada activity-nya sebenarnya di sana. Cuman yang outdoornya tuh belum ada. Di situ yang menurut kita kurang worth it, karena kalau ada
outdoor playgroundnya itu pasti seru banget, apalagi ditambah ada mini zoo. Tapi kalau kalian cari hotel dengan eksterior bangunan yang kece banget, plus interior di lobinya juga bagus banget, view-nya juga cantik banget dari kolam renangnya, ditambah infinity pool yang super besar, lengkap dengan air terjun yang estetik, tempatnya di The Gaya Bandung. Saking unik dan estetik dari bangunannya, kita bisa lihat sebenarnya bangunannya udah kita curigai ini The Gaya Bandung, tapi sayang dari arah Lembang nggak ada pelangnya. Akhirnya kita kelewatan, ini kita udah putar balik. Kalau dari arah Bandung memang di sebelah kanan, tapi dari arah Lembang itu sebelah kiri. Ini ada pelangnya kalau dari arah Bandung. Untuk masuk ke parkiran kita melewati lobi dulu ya, putar balik di lobi ini. Kalau kalian membawa sepeda, di sini ada parkir sepedanya loh. Parkir dari The Gaya Hotel Bandung ini itu full indoor, jadi masuk ke basement. Di sini juga terlihat kan masih ada pembangunan di area depan hotel. Nah, begitu masuk ke area parkir, kita cukup amazed karena ini lebar ya, seperti masuk ke mall di Jakarta. Pencahayaannya juga masih cukup baik di sini. Di sini ada tempat mengambil tiket, tapi belum bisa digunakan ternyata. Jadi kita lurus aja sambil cari parkiran. Parkir motor juga terlihat di sebelah kiri. Saat ini kita masih di area P1. Untuk P1-nya sendiri penuh, jadi kita turun ke bawah ke P2. Nah, turunannya untuk ke P2 itu cukup curam dan sempit. Jadi nggak cocok untuk yang baru belajar nyetir ya. Enaknya untuk parkiran indoor seperti ini, meskipun di luar hujan deras, kalian akan tetap kering, dan kalau bawa anak-anak itu enak, lebih mudah dan nggak repot. So kita tetap turun ke lantai P3 karena di P2 masih penuh. Parkirannya sendiri itu sampai P6 atau P7 kalau nggak salah ya. Di P3 ini kita sudah dapat parkir. Halo. Dari lokasi parkir di sini ada 4 lift. Jadi kalian nggak perlu naik tangga, bisa bawa stroller dan juga wheelchair. Di sini kita mau ngetes apakah sudah touchless atau belum. Kalau touchless berarti cukup di wave aja. Ternyata ini belum. Kita sudah sampai di lantai Inspira Roaster. Di sini masih ada yang ngecat dan masih bau cat. Belok ke kiri, kita belok ke kiri melewati lorong ini. Di sebelah kanan juga ada tempat untuk meeting ya. Nah, kita sudah sampai di Inspira Roaster. Halo. Mau cake? Cake yang mana? Coklat. Ini ada kayak pizza gitu. Itu bukan. Inspira Roaster di The Gaya Bandung tampilannya cukup simpel ya, seperti cafe pada umumnya. Namun dia memiliki mesin roaster yang cukup besar dan menonjol, ditaruh di bagian depan cafe. Karena itu dia disebut roaster, bukan cafe biasa. Indoor area dari Inspira Roaster seperti ini, semi sofa. Kemudian kita langsung ke bagian outdoornya. Ini yang paling asik karena pemandangannya tuh hijau-hijau banget. Di bagian bawah hotel masih terlihat ada pembangunan, dan di sebelah kanan ada pemukiman. Di sini juga ada area indoor yang cukup unik karena semi sofa seperti ini, dan memiliki pencahayaan yang baik karena bagian depannya itu full kaca dan full outdoor. Jadi kalau misalkan hujan, kalian bisa menikmati cuaca hujan tanpa perlu kehujanan atau kena basah. Begitupun kalau cuaca cerah, kalian bisa berjemur di sini. Lalu kalau kalian bertiga atau berempat, kalian bisa duduk di area yang satu ini. Kosong.
duduk di sini aja. Ini dia satu-satunya camilan yang kita pesan, yaitu cheese Danish. Rasanya cukup enak walaupun tidak mengenyangkan ya. Minumannya kita pesan ice vanilla latte. Dan satu lagi minuman hangat yang lebih cocok untuk diseruput di hawa yang dingin seperti ini. Adek mau makan ini lagi nggak? Nggak mau. Adek ngambek ya? Ini susnya tuh nggak ada isi. Mantap untuk menetralisir teh. Karena isinya sedikit. Isinya tuh bunga-bunga indah. Kelihatan nggak? Ya, pokoknya bunga-bunga. Teh yang kita pesen ini namanya The Bouquet. Harganya 50.000 belum servis dan teks. Memang cukup pricey karena termasuk artisan tea. Nih kalau penasaran sama isinya, bener-bener bunga-bungaan Kak, lihat deh. Nih kakak tuh. Iya. Tuh, mau coba nggak? Dan Rasanya tuh kayak minum bunga Kak. Coba. Gimana? Apa? Kayak minum bunga nggak? Ini ada yang lagi ngidam cake tuh, ngidam cake. Sekarang yuk kita lihat restroomnya yang terdekat dari Inspira Roaster. Kita masuk ke restroom ladies ya. Restroomnya dilengkapi dengan 3 wastafel yang proper dan view super ciamik seperti ini. Pencahayaan maksimal karena full jendela, tapi nggak ada privacy. Untuk toiletnya sendiri ada 4 di sini, jadi kalian nggak perlu takut ngantri. Sekarang kita muter-muter dulu yuk. Kita melewati semeja yang ternyata ini masakan Asia. Kita melewati jembatan kaca yang estetik untuk tempat berfoto karena pencahayaannya juga maksimal. Ini hotel tapi lebih kayak studio ya. Gaya Bandung mirip-mirip nuansanya dengan gaya Cosmo yang ada di Jogja. Sepertinya gaya ini identik dengan nuansa hitam kecoklatan ya. Tapi sangat jelas bedanya, the gaya Bandung ini jauh lebih mewah. Buat saya, eksterior dari bangunannya terlihat sangat detail dan niat sekali. Ada 3 meja resepsionis di hotel ini. Dan juga lampu-lampu cantik yang bisa jadi spot foto super instagramable. Sayangnya area duduk untuk menunggu itu agak jauh ya jaraknya dari resepsionis. Kita harus berjalan cukup jauh untuk menuju ke ujung lobi ini, tapi terbayar dengan view yang disuguhkan. Melihat pemandangan dan view seperti ini rasanya rileks banget. Dari sini juga kalian bisa melihat air terjun dan pool yang super besar. Nah, di bawah juga masih ada spot yang asik untuk dikunjungi. Kita ke situ yuk sekarang. Untuk menuju spot yang tadi, ini kita harus menuruni anak tangga yang cukup banyak. Jadi nggak bisa pakai stroller dan wheelchair. Siapin energi dan stamina kalian karena ini turunnya cukup jauh dan nanti naiknya juga cukup melelahkan ya. Untungnya di sini disediakan beberapa rest area. Jadi rest area ini jalurnya agak rata, terus nanti turun tangga lagi, rata lagi, terus-terusan kayak gitu sampai ke bawah. Turun dan naik lagi di tangga ini itu sama aja dengan exercise, apalagi kalau kamu sambil gendong anak. Kemungkinan ada jalan potongnya ya kalau kalian tamu yang menginap di hotel gaya. Sayangnya jalan potong ini
sekarang masih ditutup. Jadi ada pot dan tali yang menutupinya. Padahal lumayan loh. Ini udah setengah jalan daripada kalau kita langsung turun dari arah lobi. Turun sedikit dari jalan potong yang tadi, nanti kalian akan melihat playground indoor atau di hotel ini disebut dengan Kids Cats. Ada di sebelah kiri dari tangga ini. Tepat di depannya itu ada kolam renang yang lebih dangkal. Ini sepertinya kolam renang untuk balita ya. Kids Cats-nya ini pencahayaan juga maksimal. View-nya langsung ke arah kolam renang utama. Akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju. View-nya masih sama tapi ini lebih dekat. Jadi kita bisa menikmati udara lebih segar dilengkapi dengan suara-suara jangkrik. Dari spot ini bisa terlihat The Gaya Bandung ini sangat besar, megah dan super mewah. Waduh, harus naik tangga lagi nih. Oh ya, ini dia minuman yang bisa kalian pesan di Inspira Roaster. Ini list harganya ya. Kakak mau ngapain? Mau berenang? Ade mau ngapain? Kita lagi di lobi ya? Nungguin dijemput. Buat ke hotel selanjutnya. Oke, hotel apa namanya? Lupa. Lupa ya?